Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Viva Ramadhani dengan NIM 2405076003 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman Angkatan 2024. Saya akan mengulas kembali hasil yang saya dapatkan dari kegiatan Diklisa 10 yang dilaksanakan pada 28 Februari 2026. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Nugraheni Ekowardani M.Hum dengan judul Penelitian dan Pengembangan Sastra Berbasis Digital. Penelitian dan pengembangan adalah langkah sistematis untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada agar lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Produk dapat berupa benda atau perangkat keras seperti buku teks, buku ajar, buku pedoman pembelajaran. Yang kedua ada benda atau perangkat lunak seperti model pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Langkah penelitian dan pengembangan R&D menurut Board and Gall, yang pertama ada memilih produk, kedua melakukan kajian teori, dan ketiga menentukan spesifikasi produk, dan keempat mengembangkan prototip, menguji kelayakan produk, menguji keefektifan produk, dan mendiseminasikan produk. Langkah penelitian dan pengembangan R&D menurut Dick and Carey, yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain atau perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada evaluasi. Pada evaluasi bersifat formatif, revisi, dan sumatif. Langkah penelitian dan pengembangan R&D menurut Thiagarajan. Pertama ada define atau analisis kebutuhan. Yang kedua ada perancangan. Yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan terdiri pengembangan, validasi ahli, dan uji terbatas. Yang keempat ada diseminasi. Tidak harus uji efektivitas atau eksperimen. Materi selanjutnya yaitu folklore. Dalam pengembangan sastra, folklore menjadi salah satu sumber yang paling penting seperti puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair, cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dan dongeng, ada pula arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan adat, musik rakyat, permainan rakyat, tarian rakyat, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Adapun langkah-langkah penelitian R&D, yang pertama memilih langkah produk yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis produk yang sudah ada dan analisis kebutuhan. Kriteria pemilihan produk yaitu yang pertama produk yang akan dikembangkan memenuhi kebutuhan, kedua waktu yang tersedia dalam pengembangan produk, yang ketiga sumber daya manusia yang tersedia. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, analisis dokumen, dan FGD. Yang kedua ada melakukan kajian teori dengan melakukan review hasil penelitian terdahulu yang pernah dianalisis yang dianggap relevan dengan topik yang dikaji. Ketiga, menentukan spesifikasi produk. Produk-produk yang dihasilkan dalam penelitian R&D akan diberikan keterangan secara lebih detail. Yang keempat, mengembangkan prototipe. Prototipe disusun sedemikian rupa untuk diuji cobakan di lapangan. Yang sudah disusun bisa berubah setelah dilakukan uji coba lapangan. Yang kelima, ada menguji kelayakan produk. Diawali dari draft produk yang diuji coba dalam skala terbatas, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kekurangannya. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan revisi. Produk yang telah direvisi diuji kembali, dievaluasi lagi, dan direvisi hingga dianggap layak untuk digunakan. Dalam proses ini dapat dilakukan FGD dengan melibatkan pakar, peneliti, dan pengguna agar produk benar-benar sesuai secara akademik. Yang selanjutnya yaitu menguji keefektifan produk. Uji efektif produk dilakukan dengan metode eksperimen, yaitu menghadirkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketujuh ada mendiseminasikan produk. Dilakukan dengan sosialisasi dan penyebaran produk melalui presentasi di forum ilmiah secara internasional, artikel di jurnal Q1, Q2, Q3, dan sebagainya.